Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan mimpi yang dialami seorang hamba Allah akhir zaman yang bertarekat menjalankan amalan-amalan tertentu dan sudah lama. Tempo hari setelah berkenalan dengan saya, kemudian menceritakan mimpi yang pernah dialaminya. Mimpi yang dialami beliau adalah beliau itu terbang melintasi kuburan. Kuburannya orang banyak, bukan hanya satu orang. Nah, sekelebat seperti itu mimpinya. Dan mimpinya itu terjadi sudah lama. Namun, belum mengetahui apa takwil mimpi atau makna mimpinya. Oleh karena itu, Anda simak video ini sampai selesai agar mendapatkan hikmah yang banyak tentang takwil mimpi. Karena takwil mimpi itu terkait dengan ilmu-ilmu Allah, tentang ma'rifatullah. Ya, mengenal tentang asma-asmanya, af'alnya, sifat-sifatnya, yang mana hal itu nantinya akan sesuai dalil syariat. Sebelum saya mentakwilkan atau memaknai mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Beberapa dalil diantaranya untuk Anda ketahui agar beriman, agar percaya bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran oleh Allah sebagian ilmu takwil mimpi. Di dalam surat Yusuf juga ada beberapa kisah nyata mimpi di saat dulu, seperti yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, dialami Raja Mesir dan dua orang tahanan yang dulunya pernah satu penjara dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, itu mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan hari raya, sejarah hari raya Idul Adha. Mimpi yang dialami Nabi Muhammad terdapat di dalam surat Al-Anfal dan dalam surat Al-Fat. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga banyak terdapat kisah mimpi yang dialami Nabi Muhammad dan orang-orang terdahulu. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim bahwa mimpi itu dibagi menjadi 3. Mimpi yang baik, mimpi kabar gembira itu datangnya dari Allah. Itu dianjurkan oleh beliau diceritakan kepada orang lain. Dan di dalam dalil yang lain diceritakan kepada orang dicintai saja. Yang artinya orang yang hatinya tidak memiliki iri dengki. Mimpi jenis yang kedua, mimpi yang menyedihkan, itu datangnya dari setan. Itu tidak perlu dicari takwilnya karena tidak memiliki makna. Nabi Muhammad melarang untuk menceritakan mimpi dari setan. Mimpi yang ketiga adalah mimpi yang terjadi karena bisikan hati, yang terjadi ketika di saat terjaga sebelum tidurnya kita sering memikirkan suatu hal, entah suatu yang baik atau yang buruk, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi jenis ketiga ini juga tidak perlu diceritakan karena tidak memiliki makna, tidak perlu dicari takwilnya. Nah, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, seorang yang beragama Islam, yang levelnya muslim, yang soleh, dan juga levelnya mukmin, itu jika Allah menghendaki dia akan mendapatkan mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Yang mana mimpi itu adalah bagian dari nubuah, bagian dari kenabian. Oleh karena itu, mimpi jenis yang kabar gembira, petunjuk dari Allah itu bisa dijadikan dalil. Tentunya memiliki syarat, yaitu harus sesuai dengan dalil syariat, tidak keluar dari konteks syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu, di dalam mentakwilkan mimpi itu harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada benang merahnya. Ya. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini.
Takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami saudara kita, yaitu terbang mengitari kuburan warga. Apa maknanya? Nah, itu mengandung simbol-simbol yang perlu ditakwilkan. Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, beberapa di antara ciri-cirinya adalah: satu, mimpinya itu sulit dilupakan. Nah, saudara kita ini bermimpi ini sudah lama, tapi masih ingat, tetapi belum mengetahui takwilnya. Makanya ditanyakan kepada saya. Mimpi petunjuk dari Allah, ciri yang kedua adalah sesuai dengan dalil syariat. Ada benang merahnya dengan firman Allah di dalam Al-Quran, terkadang juga terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Nah, kalau misalkan mimpi terbang, ada simbol terbang. Ini terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pengasih. Sungguh dia maha melihat segala sesuatu. Jadi burung yang terbang, yang mengatup sayapnya, itu tidak bisa. Sayapnya itu yang bisa menahannya di udara. Tidak, melainkan Allah lah yang sebenarnya memberikan kemampuan, memberikan izin sehingga burung itu bisa terbang, bukan karena sayapnya. Lalu dalil terkait dengan terbang juga Allah firmankan di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, jadi makanya saya takwilkan kenapa terbang itu bermakna kekuatan, kemampuan, yang mana itu datangnya dari Allah karena firman-firman tadi. Dan juga terkait dengan firman Allah di dalam surah At-Takwir ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Nah, karena terbangnya melintasi kuburan, maka hal itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Jadi, kesimpulan dari makna mimpi yang dialami saudara kita, beliau terbang melintasi kuburan warga. Beliau itu ditakdirkan oleh Allah, diberi kemampuan beramal soleh untuk apa? Mendoakan saudara-saudaranya yang beriman yang telah meninggal itu, supaya nanti di hari kiamat, di hari perhitungan, di hari hisab, itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu saudaraku. Kenapa saudara kita itu mendapatkan kemampuan seperti itu? Itulah takdir dari Allah. Sebelum dunia dan alam semesta ini diciptakan, 50.000 sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah sudah mencatatkan semua takdir seluruh makhluk. Begitu juga saudara kita ini. Cuman mimpinya baru diberikan oleh Allah ketika beliau sudah bertarekat. Kenapa setelah bertarekat beliau mendapatkan takdir seperti itu? Karena itu memang sudah runutan dari takdir yang memang sudah Allah catatkan. Dan tentang tarekat itu ada terkait dengan perkataan Allah di dalam kitab milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Qudusiyah. Allah Ta'ala berkata kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, setiap tahapan antara alam malakut dan jabarut adalah tarekat. Nah, ini adalah kalam hakikat dari Allah, kebenaran hakiki. Kalam hakikat itu bahasanya al-haq, bahasanya Allah. Bahasa perumpamaan yang hanya dipahami para wali-wali Allah. Maknanya, tahapan antara alam malakut ini bermakna alam ketakwaan, dan jabarut, alam kekuasaan. Jadi syaratnya harus bertarekat, harus mengamalkan ilmu yang sudah dipahami, ilmu syariat yang sudah dipahami, harus dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupannya. Dan saudara kita yang bermimpi itu sudah bertarekat. Makanya beliau itu memenuhi syarat untuk mendapatkan alam jabarut, alam kekuasaan, kemampuan dari Allah, yaitu beramal soleh, mampu beramal soleh dengan mendoakan orang lain yang sudah meninggal, saudara-saudara lain yang beriman yang sudah meninggal. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.